Dan sekarang dia viral ini karena mengatakan Habib Rizik bohong dan lain sebagainya seperti itu. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rita Al-Walid. Sebelumnya saya sampaikan kepada kawan-kawan ya bahwa ini kita langsung saja ya, bahwa kita mencintai atau membenci seseorang gitu ya, apalagi misalkan kita membenci seseorang atau tidak menyukai seseorang gitu, tidak perlu dibarengi dengan kita menghina, menghujat, mengata-ngatai orang itu gitu. Apalagi kita tidak mempunyai bukti yang kuat gitu. Alasan-alasan mendasar kita tidak punya, mengatakan tokoh-tokoh tertentu itu berbohong apa tidak tanpa data yang konkret, tanpa data yang nyata gitu, tanpa data yang pasti. Kita hanya sekedar mengatakan tokoh tersebut berbohong apa segala macam gitu. Ini ada video yang viral di Twitter ya. Ini di dalam video ini memang juga seorang YouTuber ya. Dan tak perlu saya sebutkan dia nama channelnya apa gitu, biar dia nggak perlu di-up lah nama channelnya gitu. Cukup orangnya saja yang perlu kita ketahui gitu. Memang kelakuan manusia khilafah, orang-orang khilafah itu suka mengklaim. Jadi kalau mengklaim itu 99% itu bohong. Salah satu trik orang-orang khilafah mencuci otak umat Islam itu adalah dengan melakukan teknik kebohongan. Coba perhatikan. Felix Xiao sudah terkenal bohongnya. Habib Rizik sudah terkenal bohongnya. Habib Bahar sudah terkenal bohongnya. Ustadz Tengku Zulkarnain sudah terkenal bohongnya. Boloni Yahya sudah terkenal bohongnya. Dengan kata lain, mereka ini memang menjadikan alat kebohongan atas nama agama demi kepentingan dunia. Makanya saya tersenyum-tersenyum saja ketika banyak ancaman dari mereka para pembohong dan para pengikutnya juga yang doyan bohong, doyan hoax. Nanti tunggu di sidang akhirat, Gus AA. Tunggu di sidang akhirat. Emang kenapa dengan sidang akhirat? Emang di sidang akhirat pasti menang? Bahkan sampai ngancem-ngancem kepada hakim, kepada jaksa. Tunggu di sidang akhirat. Emang kenapa di sidang akhirat? HRS, Felix Xiao, Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Boloni Yahya, Tengku Zulkarnain, Hakim, HTI, FPI, PKS. Jangankan di sidang akhirat, bro. Di sidang dunia saja mereka sudah kalah. Apalagi di sidang akhirat. Para pembohong tidak akan Jelas clear ya. Ini dia ngomong pembohong Habib Rizik segala macam itu berapa kali gitu. Tapi dalam statement bohong itu tidak diikuti dengan alasan, tidak diikuti dengan data di bagian mana Habib Rizik pernah berbohong, di bagian mana mereka pernah berbohong. Nama-nama yang lain seperti Ustadz Tengku Zulkarnain rahimahullah pun disebut di sini, dan mungkin videonya sebelum beliau meninggal gitu kan. Karena memang saya tahu orang ini YouTuber gitu. Orang ini YouTuber dan saya tahu sejak lama, bahkan sebelum viral gitu. Aneh, nyeleneh memang. Kadang dia pakai pakaian ustadz gitu, macam-macam lah.
Dan sekarang dia viral ini karena mengatakan Habib Rizik bohong dan lain sebagainya, seperti Ustadz Abdul Somad disebut juga dalam video ini, Ustadz Adi Hidayat. Maksud saya, kalau memang Habib Rizik berbohong, sebutkan di mana Habib Rizik berbohong gitu. Kok ada ya orang kita lagi susah seperti ini membuat sesuatu hal yang tidak substansial dan tidak mendasar, tidak ada alasan yang tepat gitu. Sementara masih banyak tokoh-tokoh politik lain yang hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kemarin ada yang ngomong bahwa pandemi kita di Indonesia ini baik-baik saja, terkendali gitu. Namun hari ini mengatakan yang sebaliknya. Itu yang jelas-jelas ada di berita, di media sosial, di berita-berita di lini masa Twitter dan segala macam. Kok yang dikatain malah Habib Rizik gitu kan? Kurang-kurang ini gitu. Terus yang anehnya lagi, dia mengatakan begini bahwa di sidang dunia saja sudah kalah, apalagi di sidang akhirat. Logika yang terbalik ya. Kalau menurut saya itu logika yang terbalik. Menang atau kalah di sidang dunia, maksudnya ya di sidang biasa kayak yang sedang dijalani oleh Habib Rizik kemarin itu ya. Apakah itu menjadi patokan atau tolak ukur untuk sidang akhirat? Kan sangat dungu dan konyol sekali orang-orang yang tidak punya pikiran yang mengatakan hal-hal seperti itu, bahwa kalah di dunia saja sudah kalah gitu. Di sidang dunia saja sudah kalah, apalagi di sidang akhirat. Allahu Akbar. Apakah orang-orang seperti ini yang speak up di media sosial gitu dengan bebas, tanpa dasar, tanpa nalar? Sudahlah tidak punya data, omongan ngalur ngidul. Luar biasa orang-orang seperti ini bermunculan gitu. Apakah atas nama viral, atas nama ketenaran gitu? Dalam video ini ada ayam utuh di depan, ini maksudnya apa? Allahu Akbar. Ya apa? Dia mungkin nyeleneh gitu, tapi suka atau tidak suka, dia di sini membawa-bawa nama Habib Rizik gitu loh. Lucu atau tidak lucu, dia membawa-bawa Habib Rizik, dan saya rasa ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon gitu ya. Dan mungkin di sini dia serius gitu. Terdengar seperti lelucon karena memang omongannya tidak masuk akal semua gitu. Membawa-bawa Habib Rizik pernah mengatakan bahwa sampai jumpa di pengadilan akhirat gitu. Ya Habib Rizik mengatakan itu bukan berarti beliau menjamin dirinya benar gitu. Tidak. Kalau menurut saya, beliau merasa bahwa ada yang tidak benar di dalam persidangan itu sampai beliau akhirnya mengatakan hal seperti itu, bahwa mungkin kalau menurut saya apa dari makna perkataan beliau sampai jumpa di pengadilan akhirat. Karena mungkin hanya pengadilan akhirat yang bisa mengadili kasus Habib Rizik itu dengan seadil-adilnya gitu. Sampai beliau mengatakan hal seperti itu, dan saya rasa kawan-kawan pun sudah paham. Kawan-kawan yang mengikuti jalannya persidangan dari awal sampai akhir, sampai akhirnya kemudian Habib Rizik menyatakan banding karena menurut beliau dan tim kuasa hukumnya tidak sesuai apa yang diberikan gitu. 6 tahun ya kalau nggak salah ya. 6 tahun, sementara masih banyak kasus lain yang dibiarkan mangkrak begitu saja. Ini kasus yang menurut saya gimana ya, kok sampai bisa dituntut 6 tahun sampai, ya wajar Habib Rizik mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat gitu. Luar biasa negeri ini hari-hari ini gitu. Ada ya orang-orang seperti ini yang tidak melek membuka matanya gitu. Di saat kita banyak memikirkan hal-hal yang penting gitu, yang kredit, masalah ekonomi segala macam, kok dia ngomong ngalur ngidul, membahas Ustadz Abdul Somad lah, membahas Ustadz Adi Hidayat lah, Ustadz Felix Siau, Habib Rizik Sihab. Di mana mereka ini tidak. Sekarang saya tanya kawan-kawan, apa pernah ada dari tokoh-tokoh yang disebutkan itu yang masuk ditulis di berita melakukan korupsi gitu, merugikan negara gitu? Ada tidak? Apakah mereka itu bukan hanya berbeda pendapat saja? Lantas kenapa mereka harus diserang terus-menerus seperti ini gitu loh? Sementara banyak tokoh-tokoh politik, elit politik yang sudah nyata-nyata jelas menjadi tersangka memakai baju orange, menjadi tersangka koruptor. Tapi oleh para buzzer ini didiamin gitu loh. Didiamin. Orang yang nyata-nyatanya harus dikritik, harus apalah bahasa untuk mereka yang tepat kepada mereka para koruptor. Tapi kenyataannya terbalik. Yang mereka
kritik, yang mereka segala macam, itu justru tokoh-tokoh yang yang berada di luar pemerintahan, yang notabene kalau menurut saya tidak merugikan negara, tidak pernah melakukan korupsi gitu. Aneh. Ini saya bacakan ya, ini dari komentar-komentar sedikit saja, saya akan bacakan dari komentar. Kenapa kelompok ini mukanya nggak ada yang enak dilihat ya? Kalau nggak bertampang mesum ya bertampang dongo. Ini tadi kalau tidak salah ini saya sempat baca-baca komentarnya, ini ada yang nyebutin alamatnya ya. Ini dari Tobat Sambel. Mohon pahami, ini video ngawur. Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah. Wikipedia. Lihat gerakan tubuh, mata bibirnya lagi mabok, ahli maksiat, pantas diucapannya seperti gonggongan anjing bergerak dalam sunyi. Sunyi sajalah. Lalu game over, dibiarkan melunjak juga. Mungkin sudah dihapus ya. Tadi itu saya sempat menemukan satu komentar yang menyebutkan alamat orang ini gitu loh. Hanya ini sudah nggak ada gitu. Ini sudah nggak ada, saya sudah nggak temuin di komentar ini. Ya, mudah-mudahan orang ini ada yang tahu, karena orang ini memang sudah terkenal, harusnya gampang ditemuin gitu untuk diminta klarifikasi gitu. Maksudnya apa ngomong seperti itu gitu loh? Maksudnya apa coba? Tiba-tiba membahas Habib Rizik Syihab yang sekarang pun lagi menghadapi masalah yang pelik gitu loh. So tiba-tiba ada orang yang mengatakan Habib Rizik pembohong segala macam tanpa memberikan alasan gitu, bohongnya di mana, videonya mana beliau berbohong gitu, dan beliau berbohong untuk apa coba? Oke, cukup sekian video dari saya. Ini sudah masuk waktu Isya. Kepada teman-teman yang pengen membeli kaos Habib Rizik Syihab seperti ini dan kaos perkataan Habib Rizik Syihab kemarin yang saya itu di sablon sendiri ya, sablon plastisol ya, dengan kain Cotton Combat 30S. Sampai jumpa di pengadilan akhirat itu ada. Nanti silahkan saja langsung di deskripsi video ini ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi kalau mau pesan baju atau kaosnya. Cukup sekian video dari saya Khalid Al Walid. See you on the next videos.